Jadi prostodonsi itu tidak asal membuat gigi, Mbak. Misalnya ada orang datang dibuatkan gigi kayak di tempat-tempat yang Ya, adalah yang itulah, ini ya. udah. Welcome to Nancy House. Hello Sobat Nancy, welcome back to Nancy's House. Oke, di episode sebelumnya kita sudah ngobrol nih sama spesialis ortodonsi. Nah sekarang beda lagi, spesialis apa ya? Spesialis hati mungkin? bukan. Nah sekarang ini kita ngobrol dengan spesialis prostodonsi. Siapakah dia? Oke, kita sambut saja Dr. Nizal, spesialis prostodonsi di Nancy Ortodontis. Halo dok. Halo, Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kita kan masih awam ya dok tentang prostodonsi. Prostodonsi itu apa sih dok? Jadi prostodonsi itu adalah cabang dari kedokteran gigi yang berfokus pada penanganan gigi palsu, juga merawat kelainan temporomandibular joint, kelainan sendi rahang. Kelainan sendi rahang. Oke. Nah, persiapan sebelum pemasangan mungkin pembuatan gigi palsu itu apa sih dok? Jadi untuk pertama kali datang kita harus mengumpulkan data dulu, baik secara ekstraoral maupun intraoral. Jadi langkah pertama biasanya kalau ada pasien yang datang mengeluhkan pengen merawat pengen membuatkan gigi palsu, maka kita yang pertama harus ronsen dulu. Di ronsen dulu panoramik, kita kumpulkan data baik intraoral maupun ekstraoral sebanyak-banyak yang kita bisa. Kemudian langkah kedua biasanya kita harus melakukan diagnosa. Jadi kondisi lokalnya seperti apa, kondisi sistemiknya seperti apa. Jadi semua data kita kumpulkan. Jadi langkah pertama kalau misalkan ada pasien datang mau membuat gigi palsu, berarti setelah kita proses yang pertama tadi, kemudian kita harus melakukan pencetakan biasanya. Pencetakan, ini ya alat peraganya. Jadi ini misalkan rahang gigi pasien, kondisinya seperti ini. Jadi kita harus mencetak rahang atas dan rahang bawahnya. Itu. Iya. Oh jadi harus proses cetak dulu juga harus ya? dicetak Kayak dulu. Jadi nanti hasil cetakan ini kita bisa menganalisa namanya model studi. Jadi kita buat klasifikasinya. Nanti kan ada gini sih. Jadi prostodonsi itu tidak asal membuat gigi, Mbak. Misalnya ada orang datang dibuatkan gigi kayak di tempat-tempat yang adalah yang ini ya. Pokok giginya asal nempel. Jadi kita punya standar tersendiri. Jadi misalkan gigi yang ompong yang sebelah mana, yang seperti apa. Jadi kita harus klasifikasikan dan nanti treatmentnya, desainnya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Gitu. Jadi tidak bisa dipukul rata samakan. Yang penting giginya nempel di situ tanpa kita ini. Oke, jadi harus ada prosesnya dulu. Iya. Jadi prinsipnya gini. Kita sebagai prostodonsi itu harus memahami keinginan pasien itu maunya seperti apa. Biasanya bisa kita klasifikasikan menjadi beberapa hal yang penting. Jadi tiap kita mengganti gigi itu paling tidak aspek estetiknya harus terpenuhi. Jadi misalkan orang kan datang ke dokter gigi pengen penampilannya lebih bagus. Jangan sampai nanti setelah dibuatkan gigi tambah tongos atau tambah giginya nggak sesuai dengan yang diharapkan. Itu fungsi estetika harus kita perhatikan. Yang kedua, biasanya orang yang kehilangan gigi itu pasti tidak bisa ngunyah jadi kita harus bisa menjamin untuk mengembalikan fungsi kunyahnya. Jadi jangan sampai nanti pakai gigi palsu malah nggak bisa ngunyah atau kesulitan dalam mengunyah. Jadi kita harus perhatikan itu. Yang kemudian yang ketiga adalah biasanya orang yang kehilangan gigi, terutama misalnya gigi depan atau itu kesulitan untuk melafalkan satu kata-kata tertentu. Jadi kita harus mengembalikan fungsi fonetiknya. Jadi kalau nggak bisa R gitu. Jadi tadi ya sebelum
perawatan itu kita harus cetak, kemudian menganalisa hasil cetakannya sebagai model studi, menganalisa hasil ronsennya, kemudian menganalisa harapan pasien, kemudian juga kita gali apakah ada kelainan-kelainan yang lain. Jadi nggak bisa sembarangan. Jadi tidak bisa sembarangan, tetap harus ada kaidah-kaidah prostodonsi yang harus diikuti. Gitu. Nah, kasus-kasus yang biasanya disarankan untuk menggunakan gigi palsu itu apa aja sih, Dok? Yang jelas pasti orang yang datang ke prostodonsi itu satu, dia merasa terganggu karena dia kehilangan gigi. Terganggu bisa terganggu seperti tadi, dia merasa misalkan gigi depannya ompong, kan estetiknya terganggu. Yeah. Mungkin dia kalau yang bekerja di area publik biasanya dia pasti senyumnya tuh terganggu, dia nggak pede. Kemudian ya untuk mengembalikan fungsi kunyahnya, kemudian fungsi bicaranya itu harus terpenuhi semua. Iya, kalau nggak lucu juga kan kalau misalnya giginya ompong, kelihatan orang tiba-tiba kliennya kabur gitu. Iya. Jadi bisa di dokter Nizar di. Ya, insya Allah bisa kita. Oke, pilihan atau jenis bahan yang digunakan itu apa aja sih, Dok? Jadi pilihannya juga macam-macam ya, ada yang ini akrilik rigid, ada yang valplast yang agak fleksibel. Ini kalau untuk yang gigi yang removable, yang jadi kan gigi ada yang cekat, ada yang removable, bisa dilepas-lepas, ada yang nggak bisa dilepas. Yang nggak bisa dilepas itu biasanya untuk kehilangan gigi yang sedikit atau kehilangan banyak, tapi masih ada kondisi-kondisi yang harus dipertimbangkan, di mana desain itu bisa tersupport oleh sisa jaringan yang ada. Tapi kalau nggak ada sisa jaringan keras yang ada, maka biasanya kita pakai yang removable. Itu, yang cekat itu seperti jembatan, crown seperti itu, atau implan. Nah, jadi macam-macam bahannya. Nah, bahan ini juga menyesuaikan dengan kondisi lokal. Setelah kita analisa model studinya tadi, ya, jadi bahan ini cocok untuk kasus seperti ini, bahan yang ini nggak cocok. Itu harus kita perhatikan. Jangan sampai dipukul rata semua. Pakai bahan ini saja, pakai ini saja, gitu. Biasanya yang umum sih kayak valplast itu ya. Nah, valplast juga penggunaannya juga masing-masing bahan sih ada keterbatasan dan kelebihannya masing-masing. Jadi kita harus mempertimbangkan segala aspek. Misalkan valplast itu harus digunakan untuk kasus yang seperti ini. Biasanya kehilangan nggak lebih dari 2 gigi, untuk gigi depan saja, gitu. Karena sebenarnya valplast itu kurang memenuhi syarat untuk sebagai konektor mayor. Untuk konektor mayor biasanya lebih dipilih bahan yang rigid. Gitu. Maksudnya konektor mayor itu apa, Dok? Jadi konektor mayor itu bagian dari gigi palsu yang sebagai basis utamanya. Gitu. Jadi kalau bahan basis utamanya itu tidak rigid kan malah goyang-goyang sehingga nanti sisa jaringan yang ada itu lebih mudah terresorpsi, dan itu resorpsi ini adalah hal yang tidak kita inginkan, hal yang paling kita hindari dalam dunia prostodonsi. Jadi kayak lepas-lepas gitu ya? Ya, resorpsi itu jadi jaringan yang ada itu tergerus, hilang sedikit-sedikit secara sistemik gitu. Jadi nanti kalau bahasa Jawanya mimpes itu, kempes. Nah, jadi kan itu yang kita hindari. Jadi kayak terkikis gitu. Jaringannya jadi kempes, ngisut, seperti itu. Gitu. Oke. Penanganan kalau misalnya jika bukan ditangani sama spesialis prostodonsi ini, apa sih dampaknya, Dok? Biasanya gitu ya, kasus kehilangan gigi kalau nggak diterapi dengan secara mendetail, secara cermat, biasanya musuh utamanya satu itu giginya tidak fitting, tidak pas, sehingga nggak bisa ceket gitu. Dua, mengganggu, malah pengunyahannya jadi terganggu karena mungkin misalkan ada titik kunyah yang terlalu kuat. Kalau bahasa kami itu adalah traumatic occlusion. Itu sehingga pola gigitnya itu membahayakan sisa jaringan yang ada atau membahayakan sendi rahangnya. Makanya
kita dalam mendesain protesa kemudian menyusunnya itu biasanya memakai alat bantu ini. Ini namanya artikulator. Fungsi dari artikulator adalah untuk kita kan mengganti gigi yang hilang itu dengan gigi tiruan. Sehingga pada pasiennya itu kunci kunyahnya atau pola oklusinya kan hilang. Jadi kita harus mengembalikan pola oklusinya seperti semula, di mana kita memperhatikan sendi rahangnya. Kalau kita asal memasang tanpa memperhatikan pola kunyahnya, pola oklusinya, maka ancaman bagi sendi rahangnya. Nanti ancamannya seperti apa? Bisa jadi nanti waktu buka mulut dia terasa cetak gitu, ada bunyi clicking, juga kadang sampai mengganggu sampai kaku, nggak bisa buka mulut gitu. Jadi kita harus perhatikan tiap proses penggantian gigi harus dipakai alat bantu namanya artikulator. Dia akan menirukan sendi. Pergerakan rahang kita itu bisa kita direkam, dipindah ke alat ini, sehingga nanti hasil desain gigi palsunya, gigi tiruannya aman digunakan dan juga nyaman dipakai gitu. Jadi alatnya seperti ini, namanya artikulator. Ini untuk menirukan pergerakan sendi rahang kita. Ini bisa buka mulut, bisa geser kanan kiri. Ini ibaratnya sehingga gitu ya. Nah, ini contohnya yang kita kerjakan. Nah, seperti ini. Jadi penyusunan giginya harus dilakukan pada artikulator. Ya, gini. Ya, ini ketika ini digerakkan kanan kiri, ini menggerak seperti kita menirukan gerakan rahang aslinya. Jangan sampai ada blocking di sini. Jangan sampai ada tekanan berlebih pada salah satu gigi. Karena kalau ada tekanan berlebih pasti akan berpengaruh kepada sendi rahangnya. Ya. Kadang ada yang sampai nggak bisa ini punya apa? Gini itu namanya trismus. Jadi trismus itu ada gangguan pergerakan sendi rahang. Dia kadang membuka mulut nggak bisa balik lagi. Jadi itu berarti ada gangguan pada sendi rahangnya. Kalau misalnya bagi orang yang misalnya kan giginya udah copot nih dok, tapi dia nggak mau pasang gigi palsu kayak gitu. Apa sih dok efeknya kalau misalnya gigi biarin bolong kayak gitu? Jadi yang pertama terasa pasti adalah kehilangan fungsi kunyah kalau itu di gigi belakang. Kalau gigi depan pasti kehilangan estetikanya. Orang yang tak ada gigi pasti nampak lebih tua daripada orang yang ada gigi. Iya, benar-benar. Satu itu, ya. Terus yang kedua, kalau misalkan gigi ini kan berdampingan. Jadi kalau sebelahnya ompong, pasti ada kecenderungan gigi sebelahnya itu akan bergerak ke arah yang ompong tadi. Jadi giginya pasti akan miring. Selain itu, jadi gigi kita kenapa bisa rapi sejajar segaris itu? Karena sama-sama ada penahannya. Yang atas ditahan sama ketemu yang bawah ditahan mulai yang bawah. Nah, kalau salah satu hilang, yang atas atau yang bawah yang hilang, pasti gigi kalau atas tuh pasti giginya turun. Kalau yang bawah pasti gini. Dia pasti akan mencari titik kontak dengan gigi. Bahkan kalau dalam jangka waktu yang lama itu bisa giginya turun terus sampai kontak dengan gusi di bawah. Iya, bisa copot gitu. Jadi ya efek kalau nggak diganti seperti itu. Jadi itu yang nggak kentara ya. Yang paling kentara jelas kehilangan fungsi kunyah, kehilangan estetika. Kehilangan kepedean. Oke. Jadi memang penting ya gigi palsu itu bukan sekedar estetika tapi juga fungsi kunyah dan juga. Fungsi bicara. Kalau misalnya yang sudah punya ini gigi tiruan, ada tipsnya buat kayak ngebersihin biar tetap steril? Jadi gigi tiruan itu kan adalah benda asing yang dimasukkan ke dalam rongga mulut kita, dan itu nggak akan tidak terbebas dari ancaman misalkan adanya penumpukan plak, penumpukan jamur, ada invasi dari bakteri. Maka dari itu tiap hari itu gigi orang yang memakai gigi palsu harus dibersihkan. Jadi cara membersihkannya mekanis saja, misalkan cukup dengan dibersihkan, dilap dengan bahan yang tidak abrasif.
ya pakai deterjen boleh. Deterjen sabun cuci itu, sabun cuci piring itu boleh. Tapi dilepas kan? Dilepas. Oh, jadi tetap harus dibersihkan. Intinya dibersihkan pakai bahan yang sifatnya antiseptik, anti jamur. Gitu. jamur. Oke, berarti Anti pakai bakteri. sabun deterjen ya. Ya. Bisa, atau ada bahan khusus lah bisa dibeli di pasaran. Kalau misalnya bahan-bahannya ini tergantung kayak misalnya kasusnya anak kecil sama dewasa itu dibedakan nggak sih, Dok? Jadi pemilihan bahan itu tergantung desain ya. Seperti saya bilang tadi, misalkan bahan yang fleksibel itu khusus untuk kehilangan gigi yang nggak terlalu banyak atau ini. Terus kemudian bahan yang rigid. Sebenarnya lebih bagusnya yang rigid. Itu. Cuman kadang kan ada kendala yang misalkan kalau pakai rigid arah pasangnya terganggu atau seperti apa, maka kita perlukan yang agak elastik, pilih yang fleksibel gitu. Berarti dokter Nizar ini kebanyakan menangani pasien dewasa atau ada juga nggak anak-anak gitu? Maksudnya kalau kategori anak-anak jarang sih ya, Jarang, tapi ada juga misalkan ada anak masih usia tumbuh kembang, dia harus kehilangan giginya karena ada kecelakaan atau ada tumor sehingga harus diangkat giginya, sehingga dia kehilangan gigi. Nah, kalau space yang ada ini dibiarkan tanpa adanya gigi palsu, biasanya nanti dia menyempit tuh space-nya. Gigi-gigi yang di sebelahnya pasti bergerak. Nah, untuk mencegah itu juga untuk estetik sambil nunggu usia tumbuh kembangnya, kita pakein gigi. Yang menanya, tapi itu sementara, nanti sekian lama setelah tumbuh kembangnya berlebih, sudah tumbuh kembang sempurna kan berubah, ya dia harus diganti lagi gitu. Oke, sudah cukup sih, Dok ya. Kita sudah. Ya, mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Ya. Yang penting jangan takut, minimal dapat informasi yang betul dulu. Itu. Jadi kalau ke dokter gigi jangan sampai dapat informasi yang tidak cukup atau inadequate ya, sehingga nanti lari ke tukang-tukang yang kebiasaannya seperti itu. Bukan saya ini ya, cuman kita harus menjadi personal yang bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat. Jadi bukan hanya sebatas untuk meningkatkan kepedean itu juga tapi kan, caranya salah ya, jangan salah. sampai mendapat informasi yang salah, dan juga cara yang salah. Dapatkan informasi yang benar-benar valid, diskusikan sama operatornya, sama dokter Anda, tanyakan apa yang perlu ditanyakan. Jangan ragu. Kita insya Allah sebisa mungkin akan memberikan informasi yang bermanfaat. Oke, jadi memang kita harus datang di ahlinya ya, guys. Semua itu tergantung dari orangnya. Kalau misalnya mau dia meningkatkan kepedean tapi caranya ngawur, ya terima sendiri resikonya. Tapi kalau memang di ahlinya kan sudah terjamin dan kualitasnya jelas aman lah kita. Oke guys, gitu aja obrolan kita dengan spesialis prostodonti Dr. Nizar. Oke, seperti biasa kita akan pakai jargon kita ya. Nancy Orthodontics, complete your smile.